siang semua. Kita akan lanjutkan mata kuliah online kita ya. Ya, jadi kemarin kita sudah bisa menambah data ya. Coba masuk ke terminalnya dulu, PHP Artisan Sharp. Ya, oke, saya klik ini. Ya, kemudian saya masuk ke adminnya, ya, /admin. Saya klik kita. Nah, sudah ya. Nah, jadi kita sudah bisa tambah data. Sekarang kita coba mau edit data ya. Mau coba edit ya. Nah, jadi kalau edit itu hampir sama dengan tambah ya, modelnya ya. Jadi edit itu hampir sama dengan tambah data ya. Nah, jadi kita coba masuk dulu di ininya ya. Nah, jadi kalau sekarang modelnya sekarang saya klik edit ya, belum ada apa-apa yang terjadi ya, karena kita belum mengarahkan linknya ya. Nah, jadi hampir sama dengan tambah data. Kita copy saja dari atas ya. Ini ya, kita copy ya URL-nya, kita tambahkan di edit ya, directnya sini ya. Nah, tapi nantinya dia akan ini ya, di sini ya, dia akan mencari ID ya. Di sini kita tambahkan dolar ya, dolar Rita ya. Dia akan panggil ID ya, seperti itu ya. Atau kalau di ininya kita pakai news ya, di atas ya, ini item ya, item, berarti di bawah sini kita bisa pakai item ya, pakai ini ya, kita panggil ini kan ya, kita copy saja. Jadi dia nanti ambil ID. Ya. Oke, coba save dulu ya. Baru dia slash, jadi setelah dia ambil ID-nya dia akan ini ya, masuk ke functionnya ya, edit kita seperti itu. Coba kita Ctrl S ya. Kita coba reload dulu ya. Kita klik, nah, dia sudah ambil ID-nya tuh di bawah sini. Di bawah sini kalau saya klik di ujung bawah sudah berganti ya. Ini ya. Ya, jadi di posisi sini di bawah sini nanti kalau saya klik ini ya, berganti ya, edit 1 ya, ini 2 ya, ini dan seterusnya. Nah, saya coba klik ini. Nah, dia belum menuju ke ini ya, 130 ya. Nah, karena belum kita buat ya, admin edit beritanya belum, view-nya belum kita buat ya. Jadi sekarang kita akan buat dulu ya. Jadi kita akan masuk ke controllernya dulu ya. Ya, jadi kita akan masuk ke controller sini ya. Akan masuk di controller admin, lalu kita buat ini ya. Saya hapus dulu ya.
Ini yang harus kita buat ya. Nah, jadi tadi kan kalau kita lihat kita sudah mengirimkan parameter ya. Nah, jadi kita sudah ada review ya. Dari review ini berita ya. Nah, ini kita sudah mengambil ID ya. Nah, jadi kalau sekarang kita ini ya, kita run dulu. Saya coba back dulu ya. Nah, ini kan dia sudah tangkap ID-nya di bawah ya. Tapi pada saat kita klik begini muncul ini admin edit berita ya, doesn't not exist. Kenapa? Karena kita belum membuatkan ininya, controllernya ya, ini app controller admin berita kosong ya, jadi belum ada ya. Jadi kita buat dulu ya di dalam sini di adminnya ya. Kita akan buat functionnya, function edit berita ya. Edit underscore berita seperti ini ya. Nah, di dalam sini kita akan ambil sama pada saat kita mengambil ini, kita copy saja ini ya, kan kita akan menampilkan nanti di ininya ya. Nah, cuman bedanya nanti adalah di sini dia cari sesuai dengan ID ya. Jadi file ya. Nah, kemudian kita kasih $ID karena kan kita kirim tadi ID ya. Ini $ID seperti itu ya. Oke, sip ya. Nah, setelah itu baru kita buat ininya ya, apa ini ya. Nah, jadi admin berita, bukan lagi admin berita ya, kita masuk ke edit ya, edit berita ya. Nah, nanti dia kirim datanya ke dalam situ ya. Nah, jadi sekarang di view-nya kita akan buat ya. Nah, jadi di sini kita buat view hampir sama dengan ini ya, tambah ya. Nah, jadi saya buat sebuah new file, nanti dia nama filenya edit berita titik blade titik php ya. Yang datanya kita copy dari sini ya, tambah beritanya, Ctrl A, C, Ctrl V ya. Ya. Oh, ini ada kesalahan, kita edit dulu, dia bukan koma ya, tapi titik. Bentar. Oke, sip. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat roots-nya ya. Ya, jadi roots-nya tadi harusnya dia menerima ini ya, ID ya. Jadi mana itu roots ya, ya sini. Nah, jadi ini ya, get admin berita, kemudian dia ambil ID-nya ya, dia masukkan nanti di function ini berita ya, seperti itu. Oke, kita coba reload dulu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi sekarang kalau saya klik edit, nah, dia sudah tampil ya. Jadi dia dia sudah ambil ID-nya di atas ya, admin 1 edit berita. Nah, kita mau datanya di sini itu muncul ya. Nah, jadi kita akan masukkan datanya di sini ya. Ya, kalau kita perhatikan di controllernya ya, coba kita ke controller ya, controller admin ya, kita mengirim sebuah parameter namanya news ya.
news. Jadi news ini yang akan masuk ke dalam ini ya. Jadi dia akan masuk ke sini ya, ke data-data yang di ini. Jadi usahakan di sini kita akan tambah ya. Kita akan tambahkan di edit itu value ya. Kita akan tambahkan masuk di sini value. Kayak misalkan ini kelas label, judul, kemudian input tipe teks ya, judul. Nah, kita bisa tambahin di dalam sini ya. Setelah ini kita tambahin ya value ya. Sudah cocok ya. Ini ya. Kemudian kita buka kurung ini ya, kita ambil dolar news ya. News, baru kita ambil judul seperti ini. Kita coba tes dulu ya, apakah sudah muncul. Nah ini sudah ya. Lakukan semua terhadap yang ini ya dan yang lainnya ya. Tipe teks berita kita isi di sini ya, bukan lagi judul tapi berita sama dengan gambar begitu ya. Bawah sini name gambar, kemudian kita kasih value ya, oke, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya ya. Nah ini sudah ada ya. Jadi dia sudah mempopulasi isi datanya masuk dalam sini. Selanjutnya ya, kita akan mengirim datanya kembali ya. Setelah nanti kita rubah, datanya akan kita kirim ya. Datanya akan kita kirim berdasarkan tadi ya, berdasarkan ini ya. Jadi kan tadi kita sudah ambil berdasarkan ID ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ya, di berita itu diambil berdasarkan ID ininya. Nah, jadi bisa ini kita copy di ininya ya, di postnya nanti ya. Jadi ini kita copy masuk di post ya, ini di atas ya. Jadi pas metode ini URL-nya akan kita arahkan ke sini. Nah, kalau ini dia akan diarahkan ke simpan ya, tapi ini kita arahkan dia ke admin sesuai dengan ID yang kita dapat ya. Kemudian dia akan dikirim ke kita pakai update nanti, update ya. Ya, jadi setelah datanya update berita ya, berita ya. Jadi setelah datanya kita ini, maka dia akan dikirim ke situ ya. Nah, di rootsnya harusnya kita buat ya. Nah, jadi di rootsnya itu metodenya post, nanti dia akan menerima ini ya, data ini ya. Nah, jadi di sini di webnya sini ya, kita akan copy ini ya. Ya, jadi nanti dia metodenya post ya. Ya, kemudian dia akan ambil data yang tadi ya. Jadi dia akan masuk di sama ini ya, ID-nya ya. Kemudian dia akan lari ke update ya, update berita, skor berita. Kita akan buat ini update berita ya.
seperti itu ya. Jadi kita belum buat ini di ini ya. Jadi rootsnya itu dia akan masuk di admin sesuai dengan ID-nya, kemudian dia akan arahkan nanti ke function update berita ya. Ini update beritanya kita buat ya. Kita coba tes dulu ya. Kita coba simpan ya. Maka dia sudah lari ke berita. Kita coba klik ya di edit. Masih ada yang salah. Kalau diklik ini tadi items 35. Jadi bukan itemnya di URL-nya ya. Ya. Nah, dia sebenarnya ambil news ya. Karena dia kirim itu ya. Nah, jadi di sini di atas pada saat dia kirim di editnya ya. Di sini items. Terusnya di sini adalah news. Ya. Kita reload dulu. Nah ya. Kita klik ya. Nah, invalid ya. Kenapa invalid? Karena kita belum membuatkan ini update beritanya ya. Nah, jadi do you mean app controller admin ya, invalid ya. Kita belum menemukan ini ya di halaman di PHP lain nampak ya. Jadi kita belum buat ya. Sekarang kita coba buat ya ininya ya. Jadi kan dia kalau di rootsnya tadi harusnya dia sudah keluar, dia mengirimkan data ke sana ya. Ini, ya ya. Jadi roots post admin update berita, kemudian di admin ini ada function update berita ya. Jadi di dalam sini kita akan buat sebuah function ya. Function ya. Kemudian pakai ya, kita harus samakan ya, update berita ya, seperti ini. Nah, yang nantinya dia akan menerima ID ya. Di sini ada $ID ya, kemudian ada juga request ya, $request ya. Ini kayak gitu request ya. Kalau dia menyimpan data itu harusnya dua-duanya ini ada ya, request ya. Ya. Nah, sekarang kita isi ya. Nah, kita pakai yang tadi dolar berita find ID ya. Jika ID-nya sudah didapat, maka kita timpa ya datanya dolar berita ya, sama dengan judul. Kemudian sama dengan request request ya, request ya, yang ini ya. Kemudian kita input ya,
judul ini ya, kemudian kita copy ya, karena semuanya hampir sama ya. Ini ganti jadi berita, kemudian ini ganti jadi berita, ini ganti jadi gambar, ini ganti gambar ya. Kemudian di bawahnya nanti kita save ya, jadi dolar berita nanti kita lakukan save ya. Kemudian dia akan di redirect kemana ya, jadi return view ya, redirect ke view apa ini ya. Kita akan ambil dia admin ya, /admin, kemudian dia lari ke berita seperti itu ya. Kita kembali guys ya. Sekarang kita coba ya, kita reload, klik dulu ya, mulai dari awal ya, kemudian kita coba simpan. Nah, ini ada kesalahannya. Di method save di sini. Kita salah ya, cek dan tulis ya. Kita kira dulu oke ya. Kita coba edit ini ya, gambar satu misalkan ya, kita ganti jadi gambar satu. Tambah dia sudah ambil, pas kita klik sudah, dia sudah berubah, cuma tidak ada gambar ini dalamnya. Kita coba saya ganti ininya, banjir sekitaran Bolu dan lantai Bolu ya, Bolu rumah ya, lantai bawah Bolu dan Tanjung Lipu ya, dan Tikala. Coba saya save. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi sudah bisa ya, gambarnya tidak ada ya. Kalau misalkan ada gambar dalam ya, saya coba lihat dulu ya di publiknya ya, Laravel ya, belajar Laravel, kemudian masuk di Laravel, kita lihat publiknya image ya, kita tiga ya, ketiga dan pakai cukup tiga ya. Oke, edit 3.jpg. Nah, bisa ya. Jadi dia sudah bisa edit ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tambah ya, misalkan ada gambar lain, kita coba gambar lainnya, KRS ya, untuk kalender ya, kita coba yang kalender, kita coba tambahkan ya. Dan udah 2023 2024
ya, kita kalender ya, kita lihat ininya, nama filenya ini. Supaya sama nanti ininya ya, sama titik jpeg, simpan. Kita coba lihat di bawah ya, sudah ada ya. Saya coba ubah ya, jadi bukan kalender ya, saya mau dia KRS ya. KRS kecil ya. Nah itu dia berubah ya. Ya, jadi kita sudah berhasil bisa menambah dan sudah bisa mengedit ya. Ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba hapus ya. Nah, jadi ini dilanjutkan di pengumuman ya. Jadi saya mau pengumumannya juga nanti bisa diedit datanya ya. Jadi di pengumuman juga harus bisa edit data ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.